Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gak nyangka banget kalau channel ini ternyata bisa nembus ke 999 subscriber. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali karena memang niat awalnya itu saya hanya membuat konten-konten ini untuk mahasiswa-mahasiswa saya saja, di mana mereka memang ingin belajar tentang keamanan informasi dan jaringan komputer. Dan juga di channel ini saya mengupload semua materi-materi perkuliahan saya yang saya ajarkan di kelas. Ternyata banyak feedback yang positif dari teman-teman semuanya. Mulai dari komen-komen yang ada di YouTube sampai dengan DM yang masuk ke IG saya. Dan banyak juga teman-teman yang ngasih masukan tentang topik-topik yang bisa digunakan untuk dijadikan konten. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah berkenan mampir ke channel ini, dan insya Allah channel ini akan terus konsisten untuk memberikan materi-materi dan pengetahuan atau informasi yang berkaitan dengan jaringan komputer dan keamanan informasi. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang ada di sini yang sudah mendukung channel saya. Nah, khusus di video kali ini, saya akan memberikan informasi sekaligus pengetahuan yang spesial buat teman-teman semuanya. Topik spesial yang akan kita bahas kali ini adalah tentang deep web atau dark web. Tapi sebelumnya, saya ingatkan untuk teman-teman semua bahwa konten yang ada di video kali ini itu hanya untuk pembelajaran dan pengetahuan saja. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini sudah pernah mendengar kata deep web atau dark web ini. Dan mungkin juga sebagian dari kita pernah masuk ke dalam deep web atau dark web ini. Tapi apakah itu berbahaya? Dan yang terpenting, apa sih deep web dan dark web itu? Keduanya sama atau tidak? Nah, yuk kita bahas sekarang. Kita sebagai pengguna internet pasti sudah tidak asing dengan yang namanya search engine, ya, atau mesin pencarian kayak Google atau Bing. Terus kita juga mengenal dengan media sosial kayak Facebook, Twitter, Instagram. Dan juga kita pernah melakukan transaksi di toko-toko online atau e-commerce yang ada di internet. Bahkan kita juga tidak asing dengan YouTube ini sendiri, di mana kalian bisa searching video yang kalian butuhkan, terus nonton di sana, dan lain-lain. Semua yang kita butuhkan saat ini, itu semuanya ada di internet. Teman-teman mau nyari informasi apapun, baik itu tentang materi sekolah, kita tinggal googling saja. Mau nyari rumus untuk menghitung volume tabung, atau nyari rumus Pythagoras, tinggal teman-teman ketik di Google, terus muncul semua informasi yang kita butuhkan. Nah, jutaan link yang dimunculkan oleh search engine tadi, itu adalah website-website yang sudah terindeks oleh search engine yang bersangkutan. Sehingga dengan algoritma-algoritma pencarian tertentu, search engine itu bisa menampilkan ribuan bahkan jutaan link atau website yang kita butuhkan, atau yang sesuai dengan yang kita ketik tadi. Nah, yang kita lakukan tadi itu dalam batasan yang namanya surface web. Apa itu surface web? Ya, simpelnya surface web ini adalah web yang bisa ditampilkan oleh search engine dan bisa berinteraksi dengan pengguna sehari-hari. Permasalahannya adalah ternyata website-website yang sering kita akses sehari-hari atau jutaan website yang ditampilkan oleh search engine tadi, informasi yang ditampilkan itu hanya 4% dari seluruh informasi yang ada di internet. Nah, di sini pasti teman-teman akan bertanya, sisanya itu kemana? Atau informasi yang 96%-nya lagi itu ada di mana sih? Untuk menjawab itu, dan biar gampang kita ngebayanginnya, teman-teman bisa lihat gambar berikut.
Nah, gambar ini merupakan sebuah bongkahan es yang ada di kutub utara atau kutub selatan. Bagian atas dari bongkahan es ini ibaratnya adalah website-website yang sudah terindeks oleh search engine. Artinya, website-website inilah yang sering kita gunakan. Kayak nonton video, dengar radio online, baca komik, main game, dan sebagainya. Nah, dari permukaan air sampai dengan ke bawah, itulah tempat di mana informasi yang 96% tadi disimpan. Dan informasi-informasi yang ada di bawah itu tidak pernah terindeks oleh search engine. Mau pakai Google kek, mau pakai Bing kek, mau pakai Yahoo kek, semuanya tidak bisa menampilkan informasi yang ada di bawah bongkahan es ini. Nah, daerah yang mempunyai informasi sebanyak 96% inilah yang kita kenal dengan istilah deep web atau dark web. Pertanyaannya adalah, apakah deep web dan dark web itu sama? Sebenarnya, deep web dan dark web ini sama-sama aja. Cuman, skupnya aja yang beda. Deep web itu merefer kepada website-website yang tidak bisa ditemukan atau ditampilkan oleh search engine. Tapi bukan berarti deep web ini bagian dari dark web. Contoh deep web nih, misalkan halaman sebuah forum yang berada di balik halaman pendaftaran misalkan. Kalau di forum-forum gitu kan, kita nggak bisa mengakses halaman utamanya sebelum melakukan pendaftaran atau login dulu. Atau contoh yang lain adalah halaman dari situs-situs berita yang berada di balik paywall. Misalkan kita ingin mengakses halaman berita XYZ. Nah, untuk mengakses halaman berita tadi atau berita XYZ tadi, kita harus bayar atau langganan dulu. Bahkan halaman-halaman yang tidak dirahasiakan, tetapi memang tidak layak diindeks oleh search engine. Tapi dari luasnya deep web ini, di dalamnya itu ada dark web. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dark web ini merupakan subset dari deep web. Kenapa menjadi subset dari deep web? Karena konten-konten yang ada di dark web ini itu tidak bisa diakses atau ditemukan oleh search engine. Sama kan kayak deep web tadi. Terus yang bedanya apa dong? Nah, bedanya dengan deep web itu adalah kalau dark web itu tidak bisa diakses pakai web browser biasa. Kayak Chrome, Safari, Firefox, Opera, dan lain-lain. Tapi, untuk mengakses konten-konten dari dark web ini, kita harus menggunakan browser khusus dan beberapa software yang memang diperuntukkan untuk masuk ke dalam dark web ini. Nah, di sini saya tidak akan menyebutkan nama dari web browser khusus ini, ataupun software-software yang berhubungan dengan akses ke dark web. Terus, perbedaan yang lainnya adalah jumlah website yang ada di dark web ini itu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan website-website yang ada di deep web. Kalau kita persentasekan, paling website-website yang ada di dark web ini hanya 6% saja. Artinya, dari 96% tadi, 90% informasi itu ada di deep web, dan 6% informasi itu ada di dark web. Nanti kita lihat 6% ini apa aja sih isi informasinya. Oh ya, satu lagi perbedaan antara deep web dan dark web. Kalau dark web, alamat website atau URL-nya itu sudah dienkripsi. Sehingga kalau kita masuk ke dark web, nggak ada lagi alamat-alamat website yang kayak facebook.com, twitter.com, youtube.com, dan lain-lainnya. Yang ada hanyalah sekumpulan karakter-karakter yang memang tidak ada artinya sama sekali. Dan juga alamat itu tidak bisa diingat oleh kita. Soalnya kan tadi alamatnya sudah dienkripsi. Nah, terus contohnya gimana sih alamat-alamat yang ada di dark web itu? Nah, ini contohnya, teman-teman bisa lihat. Gimana coba kita bisa tahu alamat website itu apa? Nah, di sini pasti teman-teman merasa aneh. Ngapain juga sih bikin nama situs, tapi penggunanya nggak tahu situs itu adalah situs apa? Bahkan gimana nyari situs yang mau diakses? Ya, di dark web semuanya ya kayak gini. Tapi bukan hanya iseng-iseng saja sih.
semuanya punya maksud dan tujuan tertentu. Nah, tujuannya supaya pengguna dan lokasi dari web tersebut berada dalam status anonymous. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bedanya deep web dengan dark web ini apa? Sekarang, bahaya mana sih deep web atau dark web? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat dulu isi dari masing-masing deep web dan dark web. Di sini saya akan menjelaskan secara umum saja. Website-website yang ada di dalam deep web itu jinak-jinak kok, tidak ada yang berbahaya. Contohnya, kayak akun email yang diproteksi pakai password. Terus beberapa bagian dari website Netflix yang bisa diakses oleh kita, tapi harus berlangganan dulu. Dan website-website yang hanya bisa diakses menggunakan form atau proteksi-proteksi secara online lainnya. Jadi bayangin aja, kalau misalkan saya bisa ngakses inbox yang ada di email teman-teman, cuman googling dengan mengetikkan nama teman-teman doang. Misalkan saya ketikkan di Google inbox email Sandika Gali, enter. Terus muncul tuh semua isi email yang ada di inboxnya Sandika Gali. Atau saya ketikkan di Google misalkan Erik doang. Terus Google menampilkan semua isi chatting dari Facebook Messenger-nya Erik doang. Nah, kalau halaman-halaman seperti ini diindeks sama search engine, maka bisa jadi halaman tadi semuanya bisa ditampilkan. Jadi ngapain kita capek-capek belajar ilmu tentang cyber security? Jadi intinya, isi yang ada di deep web ini nggak jauh beda kok dengan yang ada di surface web. Nah, kalau isi dari dark web ini seperti apa? Ini nih yang horor. Isi yang ada di dalam dark web ini kan tadi cuma 6% doang kan? Tapi yang ada di dalamnya itu mulai dari jual beli obat-obatan, senjata api, sampai dengan perjudian, dan semuanya dilakukan dengan ilegal. Dan berbagai macam pasar gelap atau black market itu semuanya ada di dark web. Tapi dark web ini juga nggak selalu dark kok, karena ada beberapa pihak juga yang memanfaatkan dark web ini untuk kepentingan-kepentingan yang positif. Misalkan digunakan oleh jurnalis-jurnalis yang ingin membeberkan kebusukan atau kebobrokan pemerintahannya. Contohnya jurnalis tadi itu merekam aksi 2 orang aparat pemerintahan yang sedang melakukan tindak suap menyuap. Terus jurnalis tadi ingin ngasih bukti-bukti rekamannya tadi itu ke KPK misalkan. Nah, supaya identitas dari jurnalis ini tidak diketahui oleh publik, jurnalis ini bisa menggunakan dark web untuk mengirimkan bukti rekamannya ke KPK. Emang nggak akan ketahuan tuh siapa yang ngirimnya? Terus kok bisa nggak ketahuan sih? Ya, tadi saya bilang bahwa semua orang yang ada di dalam dark web ini semuanya itu adalah anonymous, yang artinya pengguna yang masuk ke dalam dark web ini itu bisa menyembunyikan identitas mereka. Dan pemilik website yang ada di dalam dark webnya itu juga bisa menyembunyikan lokasi merekanya sendiri. Makanya pasti nggak akan ketahuan si jurnalis tadi. Alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi di dalam dark web ini hampir semuanya sudah menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency. Nah, jadi pertanyaan yang tadi sekarang bisa dijawab oleh teman-teman kan? Berarti yang paling berbahaya itu adalah dark web. Cuman sama kasusnya kayak hacker dan cracker. Orang-orang masih sering salah dalam penggunaan istilah deep web dan dark web ini. Bahkan semua website-website yang ilegal itu disebut dengan deep web. Padahal itu adalah dark web. Nah, jadi teman-teman jangan salah menggunakan istilah deep web dan dark web ini ya. Dan yang terakhir adalah, apakah dark web ini benar-benar ilegal? Artinya, kalau saya masuk atau mengakses halaman-halaman yang ada di dark web ini, apakah saya bisa dituntut oleh hukum karena melakukan tindakan-tindakan yang ilegal? Nah, dari yang saya baca dari findlaw.com, di situ dikatakan bahwa
Kalau kita hanya sekedar mampir atau melihat-lihat yang ada di dalam dark web saja, itu ternyata tidak termasuk ke dalam tindakan yang ilegal. Jadi sah-sah saja. Tapi karena sifat dari dark web tadi adalah anonimus, maka orang-orang sering melakukan tindakan-tindakan yang ilegal. Kayak jual beli narkoba, nyewa hacker, terorisme, dan hal-hal lain yang bersifat ilegal lainnya. Jadi kalau teman-teman cuma masuk ke dalam dark web doang sih, ya nggak masalah. Artinya nggak akan berhubungan dengan hukum. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan transaksi di sana, atau menggunakan layanan-layanan yang disediakan oleh pihak website ilegalnya, maka kita sudah melakukan tindakan melanggar hukum. Tapi ngapain juga sih teman-teman masuk ke sini? Yang disediain Google juga nggak habis-habis kan? Saran saya, cukup ini sebagai pengetahuan teman-teman saja. Penasaran sih pastilah ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ternyata setiap informasi yang ditampilkan oleh Google atau search engine lainnya itu hanya 4% saja dari informasi yang ada di seluruh internet. Oke, sekian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai deep web dan dark web ini. Ingat, yang saya informasikan di sini bukan untuk dipraktekkan, tetapi untuk informasi dan bahan pembelajaran bagi teman-teman semuanya. Sekian video kali ini, dan mohon maaf jika video ini cukup panjang. Semoga teman-teman gak bosan ya dengar video ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya yang sudah berkenan mampir dan juga mendukung channel ini. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada teman-teman kecuali ilmu yang sudah saya dapati. Semoga yang saya sampaikan itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan berguna bagi kehidupan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.